Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi terkait isi bahan ajar. Sebelum ke materi, ada baiknya saya memperkenalkan nama anggota kelompok 4. Nah, yang pertama ada Nikada Diah Novayanti dengan NIM akhir 129. Yang kedua ada Iputu Indra Darmayuda dengan NIM akhir 138. Yang ketiga ada Igede Frediana Pratama dengan NIM akhir 285. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Igusti Ayuma Dewinda Pratnyasari Bukian dengan NIM akhir 287. Nah, adapun topik materi yang akan kami bawakan yaitu yang pertama ada jenis isi bahan ajar, yang kedua ada sumber penulisan bahan ajar, yang ketiga ada penataan ilustrasi bahan ajar. Langsung saja ke topik yang pertama yaitu jenis isi bahan ajar. Baik, isi bahan ajar meliputi pengetahuan, yang kedua ada keterampilan, yang ketiga ada sikap atau nilai. Yang pertama jenis bahan ajar yaitu pengetahuan. Isi bahan ajar meliputi pengetahuan yang merupakan konsep, fakta, prosedur, dan prinsip. Yang pertama konsep. Konsep bahan ajar adalah segala hal yang wujudnya berupa definisi yang dapat muncul sebagai hasil dari pemikiran yang meliputi pengertian, definisi, ciri khusus, inti atau isi, hakikat, dan sebagainya. Contoh dari konsep yaitu hukum ialah peraturan yang wajib ditaati atau dipatuhi, dan pelaku dari pelanggaran hukum tersebut akan dikenai sanksi perdata atau pidana. Yang kedua, fakta. Fakta adalah segala hal yang berwujud kebenaran dan kenyataan, meliputi nama-nama objek, lambang, peristiwa sejarah, komponen, dan sebagainya. Nah, adapun contoh dari fakta adalah ujung pandang berada di Sulawesi Selatan, ibu kota negara yaitu Jakarta. Dalam satu minggu ada 7 hari, dan yang terakhir contohnya yaitu Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga, prosedur. Nah, langkah-langkah yang sistematik secara terurut dalam mengerjakan suatu aktivitas tertentu dari suatu sistem. Contoh dari prosedur adalah langkah-langkah membuat bahan ajar antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, langkah pertama yaitu menyusun analisis kebutuhan bahan ajar yang di dalamnya terdiri dari analisis kurikulum, analisis sumber belajar, serta memilih dan menentukan jenis bahan ajar. Yang kedua, membuat peta bahan ajar. Yang ketiga, membuat bahan ajar sesuai dengan strukturnya. Dan yang keempat, ada prinsip. Nah, hal-hal pokok utama dan mempunyai posisi yang paling penting meliputi rumus, dalil, postulat, teori, serta hubungan antara konsep menggambarkan sebab akibat. Nah, contoh dari prinsip yaitu air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, yang kedua, keterampilan. Keterampilan dalam isi bahan ajar di mana materi atau bahan yang ada hubungannya dengan kemampuan mengembangkan ide, memilih bahan, menggunakan bahan, dan teknik kerja. Nah, tingkat keterampilan seseorang, aspek keterampilan dibedakan menjadi gerak awal, semi rutin, hingga rutin dalam kurung terampil. Keterampilan itu sendiri perlu disesuaikan dengan kebutuhan siswa dengan memperhatikan aspek minat, bakat, dan harapan siswa tersebut agar mampu mencapai penguasaan keterampilan bekerja yang ditunjang oleh keterampilan hidup. Yang ketiga, sikap atau nilai. Nilai-nilai yang bisa dikembangkan yaitu nilai kebersamaan, nilai kejujuran, nilai kasih sayang, nilai tolong-menolong, nilai semangat dan minat belajar, nilai semangat bekerja, dan sikap menerima pendapat orang lain.
Yang pertama yaitu nilai kebersamaan. Nilai yang menunjukkan kerjasama siswa bekerja kelompok dengan orang lain yang berbeda suku, ras, agama, dan status sosial. Yang kedua, nilai kejujuran. Nilai yang menunjukkan mampu jujur dalam melakukan observasi dan eksperimen serta tidak memanipulasi data dari hasil observasinya. Yang ketiga, nilai kasih sayang. Nilai yang tidak membeda-bedakan orang lain, yang memiliki karakter dan kemampuan ekonomi sosial yang berbeda. Yang keempat, nilai semangat dan minat belajar. Siswa mempunyai minat, semangat, dan rasa yang ingin tahu besar dalam belajar. Nilai semangat bekerja, yakni semangat mengajari siswa untuk bekerja keras dan belajar dengan giat. Dan yang terakhir yaitu bersedia menerima pendapat orang lain. Nah, dengan bersikap legowo, tidak alergi terhadap kritik, serta menyadari kesalahannya sehingga saran dari orang lain dapat diterima dengan hati yang terbuka dan tidak merasa sakit hati. Baik, saya lanjutkan pada topik yang kedua, yaitu mengenai sumber penulisan isi. Nah, penyusunan bahan ajar dapat dilakukan melalui beragam cara, dari yang termudah sampai yang termahal, dari yang paling sederhana sampai yang tercanggih. Menurut Tanen dan Purwanto 2001, ada 3 cara yang dapat ditempuh oleh pengembang dalam menyusun bahan ajar, yaitu yang pertama menulis sendiri, kedua pengemasan kecil, dan ketiga penataan informasi. Yang pertama yaitu menulis sendiri. Pengembangan dapat menulis sendiri bahan ajar yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Asumsi yang mendasari cara ini adalah penulis bahan ajar adalah pakar yang dapat dipercaya dalam bidang ilmu, mempunyai kemampuan menulis, dan mengerti kebutuhan peserta didik dalam bidang ilmu tersebut. Penulis sebagai pakar bidang ilmu dapat menulis sendiri bahan ajar yang akan digunakan dalam proses pembelajaran atau bergabung dengan beberapa pakar lain di bidang ilmu yang sama untuk menulis bahan ajar secara berkelompok ataupun secara kolektif, atau seseorang penulis menulis beberapa bagian saja. Yang kedua yaitu pengemasan kembali informasi. Nah, dalam pengemasan kembali informasi, penulis tidak menulis bahan ajar sendiri dari awal, tetapi dapat memanfaatkan buku-buku teks dan informasi yang sudah ada di pasaran untuk dikemas kembali sehingga berbentuk bahan ajar yang memenuhi karakteristik bahan ajar yang baik dan dapat digunakan oleh pendidik atau peserta didik. Informasi yang sudah ada dikumpulkan berdasarkan kebutuhan, kemudian disusun kembali atau ditulis ulang dengan gaya dan strategi yang sesuai untuk menjadi bahan ajar, atau diubah juga diberi tambahan keterampilan atau kompetensi yang akan dicapai. Yang ketiga yaitu penataan isi, komplikasi. Selain menulis sendiri, pengembangan bahan ajar juga dapat dilakukan melalui cara lain, yaitu dengan mengkompilasi seluruh bahan atau materi perkuliahan yang diambil dari buku teks, jurnal ilmiah, artikel, dan yang lainnya. Proses ini dikenal dengan proses pengembangan bahan ajar melalui penataan informasi atau kompilasi. Proses penataan isi hampir mirip dengan proses pengemasan kembali isi teks. Namun dalam penataan isi tidak ada perubahan yang dilakukan terhadap bahan kuliah yang diambil dari buku teks, materi audio visual, dan informasi lain yang sudah ada di pasar. Jadi materi-materi tersebut dikumpulkan, difotokopi, dan digunakan secara langsung. Buku teks, materi audio visual, dan informasi lain yang akan digunakan sebagai materi inti dari bahan ajar, kemudian dipilah dan disusun berdasarkan tujuan instruksional yang akan dicapai, GBPP, dan urutan perkuliahan yang tercantum dalam kontrak perkuliahan. Penataan materi inti dan penulisan materi tambahan hendaknya dilakukan bersamaan sehingga keduanya tidak simpang siur. Materi yang dikumpulkan harus sesuai dengan acuan dan sumber pustaka yang sudah tercantum dalam GBPP dan atau kontrak perkuliahan. Materi-materi tersebut kemudian disusun berurutan berdasarkan tujuan instruksional yang akan dicapai.
Nah, baik, materi yang selanjutnya yaitu penataan ilustrasi. Nah, di mana penataan ilustrasi bahan ajar ini harus memberikan variasi penampilan bahan ajar, sehingga bahan ajar menjadi lebih menarik bagi peserta didik. Di mana ilustrasi dapat dibuat sendiri jika mempunyai keterampilan menggambar. Namun, ilustrasi juga dapat dibuatkan oleh grafik atau art design yang menerjemahkan gambar yang diinginkan dosen ke dalam ilustrasi yang baik dan tepat. Selain itu, ilustrasi juga dapat diambil dari sumber internet atau buku lain. Jika ilustrasi diperoleh dari buku lain, maka pengembang berkewajiban memberi penjelasan tentang hal itu dalam bahan ajar yang ditulisnya. Dengan adanya ketiga cara penataan ilustrasi tersebut, penulisan bahan ajar tidak perlu berkecil hati jika tidak dapat membuat sendiri ilustrasi yang dibutuhkan, karena ada sumber lain yang dapat membantunya. Nah, yang pertama yaitu tujuan penggunaan ilustrasi, di mana tujuan penggunaan ilustrasi ini dapat digunakan untuk memperjelas pesan atau informasi yang disampaikan. Selain itu juga, ilustrasi dimaksudkan untuk memberi variasi pada bahan ajar, sehingga menjadi lebih menarik dan memotivasi, komunikatif, dan lebih mempermudah pembaca dalam memahami suatu pesan. Di mana ilustrasi juga dapat membantu retensi, yaitu memudahkan pembaca untuk mengingat konsep atau gagasan yang disampaikan melalui ilustrasi. Nah, kemudian ilustrasi itu dapat menghemat tempat penyajian karena ilustrasi dapat menyajikan suatu konsep yang rumit dan luas atau tempat yang terbatas, sehingga ilustrasi juga dapat menampilkan sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dengan sebuah kata-kata. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada fungsi ilustrasi, di mana fungsi ilustrasi ini ditinjau dari segi fungsinya. Ilustrasi yang digunakan dalam bahan ajar mempunyai 4 fungsi, diantaranya yaitu 1. Fungsi deskriptif, yaitu menggantikan uraian tentang sesuatu secara verbal dan naratif, sehingga menggunakan kalimat panjang. Di mana uraian verbal dan naratif ini sangat tidak efisien karena memerlukan ruang yang cukup banyak dan kurang efektif karena menyita perhatian pembaca pada bagian itu saja. Seringkali deskripsi verbal dan naratif yang panjang dapat menimbulkan salah persepsi dari pembaca, di mana ilustrasi dapat dimanfaatkan untuk melukiskan sesuatu sehingga lebih cepat dan lebih mudah untuk dipahami. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu fungsi ekspresif. Artinya, ilustrasi dapat memperlihatkan atau menyatakan suatu maksud, gagasan, perasaan, sehingga mudah dipahami. Suasana, proses, mimik seseorang dapat diperhatikan melalui ilustrasi. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi analitis atau struktural. Artinya, ilustrasi dapat menunjukkan rincian bagian demi bagian dari suatu benda atau sistem atau proses secara detail, sehingga lebih mudah untuk memahami. Dalam tahapan-tahapan ini, suatu proses dapat lebih jelas diperlihatkan melalui ilustrasi daripada narasi. Kemudian fungsi yang keempat adalah fungsi kuantitatif, artinya dapat menunjukkan jumlah dan hubungan antara dua atau lebih variabel angka dalam suatu hitungan. Yang ketiga, jenis-jenis ilustrasi. Ilustrasi yang biasa digunakan dalam bahan ajar antara lain tabel, diagram, grafis, kartun, foto, gambar, sketsa, dan skema. Yang pertama ada daftar atau tabel. Nah, daftar yang memuat informasi mengenai sesuatu hal yang dapat dikategorikan ke dalam ilustrasi. Daftar tersebut disajikan dengan huruf dan angka-angka, kadang disertai tanda-tanda. Daftar buku pelajaran, jadwal pelajaran, dan lainnya merupakan contoh dari daftar. Dan diagram ialah rincian sesuatu yang ditampilkan secara visual. Ada berbagai bentuk diagram yang digunakan sebagai ilustrasi pada bahan ajar, seperti diagram alur, diagram pohon, dan lain-lain. Ada pula diagram kata yang dipergunakan untuk mendeskripsikan atau merinci sesuatu. Contohnya diagram yaitu struktur organisasi. Grafik adalah gambaran sederhana yang digunakan
titik-titik, garis, atau gambar. Kadang-kadang grafik dilengkapi pula dengan lambang-lambang grafik berfungsi untuk menyajikan data kuantitatif, menerangkan perkembangan atau perbandingan suatu objek atau peristiwa yang saling berhubungan secara ringkas, jelas, dan teliti. Ada beberapa macam grafik, antara lain yaitu grafik garis, garis batang, grafik lingkaran, dan grafik gambar sederhana. Kartun adalah suatu gambar interaktif yang simbolis mengenai sikap orang, situasi, atau kejadian tertentu. Kartun ini sering digunakan untuk menyampaikan pesan secara cepat dan ringkas kepada masyarakat, sebab kartun mempunyai kemampuan yang sangat besar untuk menarik perhatian dan mempengaruhi sikap atau perilaku. Kartun biasanya menunjukkan isi pesan serta karakter yang mudah dikenal dan dimengerti, bukan pada detailnya. Gambar atau foto. Nah, gambar atau foto adalah suatu visualisasi objek yang bersifat konkret dan realistis. Pada foto, visual objek menjadi lebih otentik dibanding gambar. Baik gambar maupun foto dapat dipergunakan untuk melukiskan suatu dan untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu, serta pengamatan. Meskipun gambar dan foto dapat dikatakan sebagai ilustrasi yang baik untuk bahan ajar. Sketsa adalah draft kasar atau gambar yang dipergunakan garis-garis sederhana dalam menggambarkan bagian-bagian pokok atau objek tanpa detail. Sketsa bersifat sangat sederhana, namun tetap dapat digunakan untuk memperjelas informasi dan menghindari verbalisme serta dapat menarik perhatian. Nah, yang terakhir, skema. Skema adalah suatu gambaran kasar dan sederhana tentang suatu rangkaian objek dalam skema. Objek atau suatu yang rumit dalam kenyataannya bisa digambarkan secara sederhana sehingga lebih mudah untuk dipahami. Yang keempat, fungsi caption atau keterangan dalam ilustrasi. Nah, keterangan atau caption merupakan kata-kata yang ditambahkan pada suatu ilustrasi. Kata-kata tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan isi ilustrasi tersebut atau mengarahkan pengertian pembaca pada objek, serta dapat pula berfungsi mencegah terjadi kesalahan pahaman. Jadi, fungsi caption dalam ilustrasi adalah untuk memperjelas pesan yang terkandung dalam sebuah ilustrasi. Dalam menuliskan caption, hendaknya dipilih kata-kata yang tepat, jelas, dan ringkas. Keterangan tersebut biasanya diletakkan di bagian bawah dan bagian atas. Selain tabel, keterangan diletakkan di ilustrasi, sedangkan untuk tabel diletakkan di atas. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dalam memaparkan materi, kami mohon maaf. Seperti peribahasa, tak ada gading yang tak retak, yang dimana artinya tak ada manusia yang sempurna. Akhir kata saya tutup dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom nama budaya. Salam harmoni.